Selamat datang di channel Pasca Lumban Batu. Mohon bantuannya dengan cara subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sudah rekam ya. Oke, nah kita lihat nomor 1. Ini kan persamaan logaritma kan, Dik? Betul ya, Dik? Bang. Nah, kalau kita lihat di sini ada persamaan logaritma. Jadi kalau logaritma itu ada numerus gitu ya. Kalau kita lihat untuk yang di ruas kanan nih ada bentuk logaritma. Ini 2 logaritma. Numerusnya itu yang logaritma X. Jadi ini numerusnya. Nah, ingat numerus itu harus di atas kanan dulu. Ini kan sudah X gitu. Berarti X ini soal itu nilai X gitu ya. Numerusnya itu negatif gitu loh. Salah berarti. Oke, otomatis pasti salah. Ya, ada apa? Ya. Oke, artinya hanya ngecek yang salah aja. Nah, kita hitung lah ya. Nah, kita tentukan persamaannya di kanan juga 1 gitu ya. Maka yang masih sama logaritma pangkat X sama dengan, tentu kalau logaritma dengan basis 2 sama X-nya ini nanti yang di ruas kiri. Waduh, keluar tadi Dava. Iya, Bang. Oke, nah kita balik ke soal tadi ya. Nah, ini Adik. Lihat kan ada ini kan jumlah numerusnya X sudah sama ini ya di 2 log apa ini kan numerusnya yang di ruas kiri samakan. Oke, 2 logaritma pangkat X tambah sama dengan 2 logaritma salah ya, sama dengan 2X gitu ya Dek. Nah, ini mau kita arahkan ke pangkat tidak masalah, mau ke persamaan logaritma tetap tidak masalah gitu loh ya, yang mengubah ya bentuk logaritma jadi pangkat ya kan. Ayo. Ingat kalau A logaritma B sama dengan C gitu kan. Nah, ini ingat ya, A pangkat itu loh Dik. Oke Ya. Nah, berarti bentuk yang ini 2x gitu ya, 2 pangkat X gitu ya. Persamaan gitu ya, ubah menjadi 2 pangkat X. Di ruas kanan kan dia bisa diubah menjadi 2 gitu kan. Oke. Ya, dimisalkan saja 2 pangkat X-nya itu ya kan, misal tuh. Jadi berarti 2 sama dengan ini kan P tambah 3 gitu loh. Buat kemari ya. 2 kurang 2P 1 peroleh minus 1. Lihat kan, ya jangan lupa mengembalikan X sama dengan pangkat X sama dengan minus 1. Kalau bilangan saja pun hasilnya dapat X sama dengan minus, tidak ada X yang memenuhi. Maka kita dari sini ya 2 pangkat X sama dengan apa yang 3 gitu. Ya ada sih tapi yang nggak cakep. Maka karena nggak cakep itu kita balik lagi ke bentuk apa? Ini kalau tadi kita mengubah logaritma ke pangkat, berarti sekarang kalau udah nggak cakep ini kita ubah dari pangkat kita ke logaritma, ya kan? Maka X-nya dari sini adalah ya X-nya itu sama dengan 2 logaritma 3 ya. Enak kok kalau dia mengubah apa? Mengubah logaritma jadi pangkat ya apa? Ingat pokoknya basis ya tetap jadi basis kan atau bilangan pokok. Kalau di logaritma kan ini bilangan pokoknya. Ternyata ketika di eksponen pun dia tetap jadi bilangan pokok gitu kan. Oh, betul ya. 2-nya bilangan pokok, ya di logaritma pun dia akan tetap bilangan pokok gitu. Hanya bedanya hasil jadi nggak hasil gitu aja kan. Kalau di sini kan hasilnya C, tapi di sini hasilnya bukan C lagi, tapi jadi B gitu ya. Oke. Oke. Berarti kan jawabannya apa? Cuma 1 kan? 2 logaritma 3 ya. Ya. Jadi jawabannya yang B kan, Dek? Ini, Bang. Mudah-mudahan apa ini ya dimaksimalkan gitu nih, karena udah bahas soal SBM gini dimaksimalkan. Mudah-mudahan kalau udah semua
20 tahun soal dibahas ya, apalagi coba nggak ada kurangnya lagi harusnya. Oke, Dek. Nomor 2 ya. Jika jumlah kuadrat dari akar-akar ini sama dengan jumlah pangkat 3 dari akar-akar. Nah, jadi kan di sini persamaannya ada 2, ya. Yang pertama kan X kuadrat kurang 3X tambah N gitu ya, sama dengan 0. Ada satu persamaan lagi, X kuadrat tambah X dikurang N sama dengan 0 gitu ya kan. Katanya akarnya adalah, anggap saja namanya X1 dan X2. Yang di sini akarnya apa kita buat? Katakan aja lah X3 dan X4. Itu kan hanya nama akar kan, Dek? Ya, Bang. Yang paling penting kita menerjemahkan ini soal ini ya. Apa sih keterangan ini gitu kalau mau dibahas dalam bentuk persamaan matematikanya? Jumlah kuadrat dari akar-akar, jumlah dari kuadrat ya. Berarti kan apa itu? Akar kuadrat itu kan ya, kuadrat dari akar-akarnya dijumlahkan gitu. Jumlah dari kuadrat. Betul ya? Jadi kuadrat akar-akar dijumlahkan. Maka menerjemahkannya begini. Berarti akar-akar yang ini kan X1 X2. Berarti X1 kuadrat tambah X2 kuadrat gitu loh ya. Katanya sama dengan jumlah pasti akar-akarnya kan X3 dan X4. Nah, kalau dibilang jumlah pangkat 3-nya, berarti X pangkat 3 pangkat 3 dan X pangkat 4 pangkat 3. Gitu ya, Dek? Bisa? Halo? Ya, Bang. Iya. Nah, kita ini dulu ingat-ingat rumusnya lagi ya. Nah, di sini aja. Rap. Boleh ya. Nah, untuk bentuk umum lah ya, nanti X1 kuadrat tambah X2 kuadrat gitu ya, Dek. Nah, ini kan sama dengan ada langsungnya loh ya, atau apa dulu? X1, ini kalau dijabarkan kan X1 tambah X2 pangkat 2 ya, dikurang 2 kali X1 X2 gitu ya, Dek. Nah, atau ini boleh langsung ya. Boleh nanti rumusnya dilangsungkan sama dengan ya. Nah, ini B kuadrat kurang 2AC per A kuadrat gitu ya, Dek. Oke, Bang. Kemudian untuk yang pangkat 3 ya, untuk pangkat 3 Bang buat di mana lah ini ya. Apa-apa lah di sini aja ya, numpang tempat ya. Oke, sini Adik. Untuk X1 pangkat 3 ya, anggap nama akarnya ya. Ini hanya nama akarnya. Oke, pangkat 3 berarti rumusnya X1 tambah X2 ya, pangkat 3. Gitu ya, Dek. Dikurang 3 kali X1 X2 kali X1 tambah X2 gitu loh. Oke? Nah, atau sama dengan, boleh dilangsungkan, cukup ini ya. Ini jadi B pangkat 3 gitu ya. B pangkat 3 ditambah 3 ABC. Waduh, cukup enggak ya? Per yang ini deh, A pangkat 3 gitu loh. Ya. Nah, berarti kalau ini mau kita ya, ini kita lanjutkan hasilnya. Kelanjutan ini apa nih? Berarti yang di ruas kiri kan, ya gunakan rumus yang ini. Tentu pakai ABC dari persamaan 1 karena X1 X2 kan akar-akar yang ini ya. Yuk, berarti B kuadrat minus ya kan? B-nya minus 3 kuadrat ya, Dek. Kurang 2 kali A-nya 1, C-nya N gitu ya. Dibagi, kebetulan A-nya 1 ya. Kalau 1 kuadrat nggak usah ditulis ya kan? Ya. Nah, sama dengan yang di kanan X3 pangkat 3, X4 pangkat 3 ya. Gunakan rumus yang ini sama ya. Makanya tadi bilang itu hanya beda nama akar aja ya. Jadi rumusnya tetap B pangkat 3 tambah 3 ABC per A pangkat 3. Tentu ABC-nya pakai persamaan 2 gitu ya. Karena X3 dan X4 memang B pangkat 3 dalam hal itu B-nya kan 1 ya. Jadi 1 pangkat 3. Dan kemudian ditambah 3 kali A-nya
1, B-nya 1 pula, C-nya di situ negatif N ya. Per Ya. A pangkat 3 juga tetap 1. Jadi maka kita peroleh ini jadi berapa? Ini 9 ya kan? Dikurangi 2N sama dengan 1. Kalau ini dikalikan sama 3, 1 minus N, kita peroleh dia jadi minus 3N ya. Minus 3N. Oke. Dengan demikian N-nya pindah ke sini aja biar jadi positif. Karena ini minus 2N kan. Kalau ini pindah jadi positif 3N, ketemu min 2N kan jadi 1N gitu kan. Sama dengan 1 kurang 9 ya, Dik. Ya. 1 kurang 9 berarti nanti hasilnya minus 8 ya. Ayo. Gitu ya, Dik. Iya, Bang. Jawabannya yang D ya, Dik. Berapa? Iya, Bang. Oke. Bentar ya, kita simpan dulu ya, Pak. Ya. Ini ceritanya UMPTN ya. Oke, itu untuk nomor 1 dan nomor 2, Dek. Gimana? Sebelum kita ini ke nomor berikutnya. Ada yang mau ditanyakan di nomor 1 dan 2? Ada, Bang. Nanti dari sini kan udah bisa ini ya, bisa pembelajaran. Oh, yang ini penting, ini penting. Oh, kok rumusnya kurang hafal gitu. Berarti kan diingat lagi gitu kan, Dek? Ya, Bang. Gimana? Ada yang mau ditanya untuk 1 sama 2, Dek? Ada, Bang. Nggak ada, aman ya? Ya. Oke, nah kalau gitu kita lanjut deh. Kita lihat untuk nomor berikutnya ya, Dek. Ya. Nomor 3 dan 4 ya. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Nomor 3 ya, ada apa? Ya, Bang. Garis singgung pada kurva yang tegak lurus pada garis ini mempunyai persamaan gitu ya. Jadi kalau dia tegak lurus pasti hubungannya ya pasti dengan gradien ya. Nah, jadi ingat garis singgung ya, yang ditanya garis singgung kurva ini loh. Oke. Ini bisa kita buat pakai turunan lah ya. Pakai turunan. Ini kalau kita buat jadi sama dengan ya persamaan kurvanya kan, Dek. Jadi bentuknya gini. Persamaan untuk kurva ya. Y, pindahkan aja Y-nya ke kanan kan berarti Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3 ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, dia kan nanya persamaan garis singgung kurva. Jadi, persamaan garis singgung kurva, ya, Bang singkat PGSK gitu ya. Nah, garis singgung kurva itu hanya butuh 2 aja, Dik ya. Asal dapat 2 ini selesai dia. Dan apa itu? Dia butuh titik singgung dan butuh gradien gitu ya. Biasanya ini dia aplikasi dari turunan. Terus hubungan dengan turunannya di mana? Di gradiennya gitu ya. Nah, karena gradien itu adalah turunan pertama dari kurvanya f aksen, kemudian substitusikan untuk absis titik singgungnya gitu ya, untuk mencari f. Titik singgungnya ya tentu x, katakan aja x1 y1 kan, namanya titik singgung tentu ada x ada y-nya kan. Katakan aja ini x1, y1 gitu ya, Dek. Nah, maka ya kita lihat ya, katanya garis singgung itu nanti tegak lurus dengan ini gitu loh ya. Jadi ini kan ada garis juga dikasih tahu. Tentu ini bukan garis singgungnya dong ya. Kita mau cari garis singgung gitu. Tapi
garis ini hanya membantu dalam hal hubungan gradien gitu kan. Kalau dia saling sejajar, saling tegak lurus kan bisa membantu ya menentukan gradien dari yang satu lagi Ya. gitu kan. Oke, kalau kita lihat untuk garis yang dikasih tahu itu ya X kurang 2Y ya. X kurang 2Y tambah 3 sama dengan 0 ya. Nah, kalau kayak gini kan persamaannya implisit ini ya. Implisit atau X dan Y-nya di sini seruas ya. Di mana X dan Y-nya itu seruas. Oke, kalau seruas rumus gradiennya itu begini kan. M sama dengan ya. Gradien itu sama dengan negatif ya. Negatif koefisien X per koefisien Y gitu loh. Min koefisien X per koefisien Y. Maka M-nya sama dengan minus gitu ya. Koefisien X-nya dalam hal itu berapa? 1 ya. 1 per koefisien Y-nya minus 2 gitu ya. Sehingga kita peroleh segini ya. Nah, ini kita anggap aja namanya M1. Berarti M1 itu adalah gradien dari garis yang dikasih tahu di situ kan. Oke, kita butuh M2 ya. Karena M2 yang tegak lurus dengan M1. Dan oke, nah kalau dia tegak lurus berarti ingat lagi kan gitu ya. Ingat lagi rumusnya. Oke. Apa tuh kalau dia saling tegak lurus? Masih ingat? Kalau ada dua garis ya. Katakan garis satu ini, garis satu tegak lurus dengan garis yang kedua gitu toh. Maka hubungannya apa? Gradien garis yang pertama dikali gradien garis yang kedua nanti nilainya minus 1 gitu ya. Oke, nah, ini dia ya, mantap. Berarti gampang sih kalau dia hasil kalinya minus 1 ya, pasti antara M1 sama M2 saling kebalik, terus yang satu ada tanda minusnya gitu loh ya. Jadi gini, kalau M1-nya 1/2, maka untuk M2-nya dibalik aja ya, dibalik aja antara pembilang dan penyebut hanya dikali minus gitu. Ya, sehingga nanti M2-nya sama dengan ya kan kalau dibalik berarti jadi 2/1. Kemudian kasih minus gitu loh. Ya berarti hasilnya minus 2 ya. Nah, itu gradiennya. Oke. Baik. Nah, M2 inilah yang gradien dari garis singgung. Jadi oke. Nah, jadi si M2 ini tadi yang siapa? Gradien dari garis singgungnya kan. Itulah nanti yang pakai turunan. Maka M2 itu yang sama dengan apa itu tadi? F aksen X ya. F aksen X gitu. Yuk lanjutlah. Berarti kalau kita lanjutkan, M2-nya tadi minus 2 sama dengan ya udah F aksen kan ini tadi Y-nya ya. Maka turunannya apa itu? 2X ditambah dengan 2 kan turunannya ya, Dik? Ya, nah, kalau udah dapat pindahkan ke ruas kanan, berarti ini pindah ke kanan jadi minus 4 sama dengan 2X, maka kita peroleh nanti X-nya minus 2 gitu ya. Nah, jadi tadi Bang bilang di awal harus butuh titik singgung sama gradien dari awal. Ini M2-nya sudah, titiknya 1 masih X-nya, biar lengkap kita cari Y-nya ya. Tentu X yang kita peroleh di sini ya kita masukkan aja ke kurvanya ya untuk mendapatkan Y. Berarti Y sama dengan masukin deh ke kurva ya kan. Berarti minus 2 kuadrat tambah 2 kali minus 2 dikurang 3 ya. Kita peroleh ini 4 minus 4 kemudian minus 3 ya. Habis deh yang ini kan. Sehingga diperoleh Y-nya sama dengan minus 3 lengkap dong. Berarti titik singgungnya udah dapet apa tuh? Titik singgungnya minus 2, minus 3 ya. Oke. Nah, kalau sudah dapat, maka kita masuk ke persamaan garis ya. Apa sih rumus persamaan garis gitu ya. Nah, tentu kalau dari yang dikasih tahu ini kan apa yang dikasih tahu? Yang didapat tadi Bang bilang kan itu kunci dari persamaan garis yang tadi ada gradien, ada titik singgung ya. Jadi kita butuh persamaan garis yang ada titik, paling tidak titik dan gradien lah gitu ya. Ini untuk semua garis sih persamaan begini ya, asal ada Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1 yang enggak hanya garis singgung saja ya. Semua garis kalau dikasih tahu titik sama gradien, ya ini persamaannya gitu ya. Tapi kenapa ini kita buat garis singgung, dikatakan garis singgung karena titik yang mau dimasukkan titik singgung dan gradien yang mau dimasukkan pun gradien garis singgung, makanya dia garis singgung ya.
Oke, kita masukin, maka nanti diperoleh Y dikurang. Y satunya berarti min 3 ya. Min 3 tambah. Sama dengan M-nya tadi pakai M2 minus 2 ya. Minus 2 dikali X kurang. Gitu ya, Dek. Dikurang min 2 dong ya. Ya. Kurang minus 2. Oke, gini ya. Berarti kita peroleh jadinya Y tambah 3 sama dengan minus 2 buka kurung X jadi tambah 2. Sehingga Y tambah 3 sama dengan min 2X minus 4. Gitu toh? Kemudian kita pindahkan ke ruas kiri semua. Berarti Y ini pindah jadi tambah 2X. Pindah jadi tambah 7 ya. Sama dengan 0 gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya sih agak panjangnya kan udah tahu dari awal ini butuh titik singgung ya dan gradien gitu. Yang paling awal ketemu sih gradiennya kan. Nah, karena hanya dengan dari garis ini aja kita dapat gradien gitu loh ya. Masuk ke konsep turunannya untuk mencari titik singgungnya. Gitu ya, Dek? Bang. Ya, kadang itu di apa itu? Kadang-kadang dibalik-balik ya. Dia pakai konsep turunan, kadang yang dikasih tahu titik singgungnya dulu kita cari gradien. Kalau ini kan dia dari gradien dulu ya. Alurnya kemudian dapat titik singgungnya. Berarti jawaban yang apa ini yang cocok dengan itu yang A ya? Iya. Oke. Mantap. Bisa lah itu ya. Oke, nah kemudian kita lihat yang nomor 4 ya. Dalam kubus ABCD ya udah kita gambar dulu kubusnya deh. Nah, ini kubusnya. Anggap udah cakep banget gitu ya. Oke. Dari itu yang tadi dapat? Bang. Bang. Nah, kemudian ini ya. Oke, gitu ya, Dek? Ya. Katanya apa nih? A, B, C ya. A, titik sudutnya D gitu ya. E, F, G, H. Oke, selanjutnya titik S adalah titik tengah dari apa tuh? CD. Titik tengah CD ya kan? Berarti di rusuk bawah belakang ya, belakang bawah ya. Ini ya. Oke, itu titik titik S. Kemudian yang dikasih tahu berikutnya apa? P itu titik tengah diagonal dari BH. Dapatlah yang mana itu kan? Bisa dibayangkan ya? Harus bisa. Oke, gitu ya. Ya, Persis di tengah-tengah katanya kan? Oke, tengah-tengah katakan aja nih. Nah, ini toh. Apa di itu udah tengah, berarti itu titik P-nya. Nah, terus kemudian dia bilang apa ini? Perbandingan antara volume ya, VBCS ya, PBCS. Ya. PBCS berarti kalau PBCS itu apa? Limas sih ya. Ya. Limas. Oke. Bisa bayangkan nggak itu? Bisa, Bang. Di situ aja sih kuncinya ya. Kalau bisa ngebayangkan itu gimana ya, sukses ini. Karena di dimensi 3 sekali lagi abang paling nggak bisa nih ngapain ya, benar. Memaksakan apa? Karena ini memang harus imajinasi gitu ya. Nanti kupaksakan kok nggak bisa bayangkannya sih gitu, ya kan? Gimana nih? Ini semua ya. Terus ini S-nya ke sini. Terus ini ke sana ya. Oke, gitu loh. Ya. Jadi limas kalau dia nanya apa? Perbandingan luas? Oke. Ya, jadi gini, alasnya limas ini kan PB apa tadi? Limas PBCS ya? Ya, limas PBCS gitu ya. Oke, boleh sekalian kita pakai yang ini. BCS-nya aja kita anggap sebagai alasnya. Jadi BCS itu langsung jadi alas. Kemudian tingginya nanti ya jarak dari titik P ke alas gitu ya. Yang namanya jarak itu harus tegak lurus kan. Gitu. Jadi tentu BCS itu kan apa? Bagian dari ABCD kan. BCS ya.
Bisa. BCS itu kan ya bagian dari apa? ABCD. Ingat, bidang itu boleh diperluas ya, seluas-luasnya. Artinya BCS itu kalau mau diperluas ya jadi ABCD dan seterusnya ya. Apapun yang bisa lebih besar dari ABCD. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ya, jarak dari titik P nggak ada, kalau tegak lurusnya nggak ada ke sektor BCS itu nggak ada ya. Tentu tegak lurusnya ke perpanjangannya yang ada ya, justru ke tengah-tengah lagi ya. Jadi dari apa? Dari titik P ini kalau ditarik dia tegak lurusnya justru kemari deh, ke tengah-tengah ya. Nah, ke situ loh. Oke, jadi itulah nanti yang menjadi tinggi dari limas gitu. Ini tingginya. Nah, kalau kita lihat-lihat tingginya ini berapa? Tingginya ini kan separuh dari rusuk kubus kan? Iya. Udah, berarti nanti udah dapat dong. Oke. Volume gitu ya, Dek. Volume apa nih? Ini anggap aja 1, limas ini kita anggap L, ini K aja kubus ya, nggak apa-apa ya. Biar langsung ya. Maka nanti gini, volume ya, volume limas L gini ya, banding volume kubus ya, Dek. K gini kita buat ya, sama dengan, nah limas kan, kalau limas itu masih ingat rumusnya ya, sepertiga luas alas kali tinggi toh. Ya, sepertiga dari luas alas kali tinggi. Asik ya. Nah, ini kan sama untuk apa ya? Untuk berapapun apanya? Untuk berapapun rusuk dari kubusnya gitu ya. Nah, jadi kasih aja sebarang nilai untuk rusuk kubusnya, nggak ada masalah ya. Misalkan kita buat entah 6, entah 4, terserah deh berapa ya. Akan sama kok. Jadi katakan aja kita buat di sini berapa ya? Karena nanti dia pakai sepertiga ya. Kan kalau limas itu pakai sepertiga kan. Nah, sebaiknya dia yang kelipatan 3 gitu ya. Nah, contoh 6 deh gitu ya. Nah, berarti kan alasnya ini apa? Alasnya limas ini kan apa? BCS. Tentu BCS itu apa? Segitiga siku-siku kan? BCS ya. Segitiga siku-siku. Oke, apa sih? Kan rumusnya tadi sepertiga luas alas ya kan, karena alasnya berbentuk segitiga tentu ya alas kali tinggi per 2 ya, jadi alasnya katakan aja si SC berarti 3 dalam hal itu kan, karena rumusnya kita buat 6 tadi, kemudian tingginya si BC 6 dong ya kan, alas kali tinggi per 2 gitu kan, kemudian dikali tingginya tadi, tinggi dari limasnya 3 lagi dong, dikali 3 ya, jadi ini sepertiga luas alas kali tinggi. Kemudian per volume kubus, kalau kubus ya sisi pangkat 3. Ya, kita buat tadi 6 kan, berarti 6 kali 6 kali 6 gitu ya. Yang bisa dihajar, hajar aja lah. Oke, nah yang ini ya, 3 sekalian aja lah ya, 3 dengan 2 dikalikan 6 ya, berarti habis dong kemarin. Selanjutnya, yang ini lagi kan, 3 yang ini dengan 6 yang bawah, 2 dong. Kemudian lagi sama ya, yang ini betul ya, yang ini berarti jadi 2 lagi, ini di atas 1 lah ya, 1 gitu. Nah berarti yang di atas itu kalau dikalikan yang tersisa semua kan 1 kali 1 kali 1 gitu ya, maka diperoleh hasilnya kan pasti 1. Yang bawah 2 kali 6 kali 2, jadi 24 ya, sehingga perbandingan antara volume limas dengan volume kubus itu 1:24 ya kan. Jawaban yang cocok yaitu jawaban yang E ya. Jangan lupa nanti dibolak-balik lagi, makanya ini kita buat rekamannya biar bisa diulang-ulang kapan saja gitu kan. Dan kalau aktivitas ini dari awal bersama Dava kan tentu mengalami sendiri ya, harusnya lebih oke gitu ya. Oh, kayak apa, siapa yang bilang itu ya, learning by doing itu paling keren ya, karena kita yang melakukan ini kan. Hujan di sana, Dek? Enggak, Bang. Enggak ya. Ada geluduk-geluduk enggak? Enggak ada, Bang. Enggak juga ya. Iya. Oke. Yuk kita beralih ke nomor berapa sekarang, nomor nomor ini ya. Iya, Bang.
5 dan 6 ya, Dek? Iya, Bang. Bentar deh. Kayaknya kegedean ini. Dikecilkan sebentar ya, yang khusus yang ini aja ya, biar cukup. Yuk. Oke. Ini ya, Dek? Iya, Bang. Gak apa-apa lah gini ya. Udah lihat nomor 5? Udah, katanya ini vektor. Kalau vektor pelajaran kelas 11 ya, udah lama ya kalau K13 ya. Iya, Bang. Kelas 10, kelas 10. Pada segitiga ABC katanya ya, E itu adalah titik tengah, gitu kan? E itu adalah titik tengah. Berarti kalau titik tengah bisa dikatakan ini apa? Karena ini titik tengah, otomatis ini perbandingannya 1:1 gitu loh. Oke, jadi 1:1. Waduh. Oke, terus apa katanya lagi? Dan M adalah titik berat ya. Jadi M di sini titik berat ya. Jadi kalau ini titik berat itu pastilah perpotongan dari ya garis berat. Ya, jadi kan di situ AI itu garis berat. Pun C apa yang dari C itu ke mana itu ke yang ditarik ke apa? Ke arah ruas garis AB ya. Itu juga ya itu juga harusnya harusnya ya memang semestinya ya. Itu ya titik berat juga. Garis berat juga. Tes dulu ya. Iya, Bang. Nah, oke. Oke. Nah, jadi dia kalau ini kita kasih nama aja lah ini ya. Kebetulan dia kan nggak dinamain situ, kita kasih nama aja gitu ya. Ini titik D, maka ini juga perbandingannya harus 1:1 gitu deh. Oke, bisa ya. Nah, pertanyaannya, maka ruas garis berarah apa itu? ME. Ya, Bang. ME ya. Nah, ME itu dapat dinyatakan dalam bentuk vektor U dan V gitu ya. U dan V. ME-nya. Ini sih ada apa ya? Ada konsep apa? Menelaus ya. Bisa dari apa namanya? Konsep Menelaus. Tapi karena dibilang pun di sini tadi apa? Enggak pun kita tahu Menelaus karena tadi dari awal dibilang apa di titik berat ya. Iya, Bang. Halo? Halo, Dek. Ya, Bang. Jadi karena dikasih tahu titik berat tuh, maka nanti setiap garis berat itu berpotongan gitu kan. Berpotongan terus ada titiknya nih. Sehingga nanti setiap garis berat katakan AE gitu ya. AE itu nanti perbandingannya gini, AM banding M. Nah, jadi yang kan ini titik beratnya ya. Titik berat ke sudut itu lebih panjang dari titik berat itu ke sisi gitu ya. Sama dengan yang ini M. Ke sana juga dia 2, ke sini 1 gitu ya. Nah, itu ya titik berat itu tentu ada di fisika sih lebih banyak ya. Di situ jelas ya untuk perbandingannya untuk ya persegi panjang gitu kan ada bagian titik berat. Tapi khusus ini biasanya sih segitiga aja ya, Dik ya. Halo? Bang. Jadi Bang, saya dengar itu. Nanti di sini yang dikasih tahu apa? Vektor U ya. Vektor U itu AB ya. Vektor U AB kalau V AC. Gitu kan? Iya. Kalau BC, seandainya kita buat BC apa? Ini kan segitiga nih, jelas segitiga udah ada ya. Nah, kalau kita buat BC dari yang udah ada di situ ya, vektor BC kita gunakan aja sifat poligon ya, sama menyambung. BC itu adalah ya bisa kita buat BA ya, vektor BA ditambah dengan AC gitu. Jadi sambung menyambung BA tambah AC ya jadi BC ya. Nah, jadi vektor BC itu sama dengan BA. Nah, yang dikasih tahu kan AB. Jadi kalau AB itu U,
Nah, kalau AB itu kan pangkalnya A, ujungnya B. Sementara kalau BA kebalikannya arahnya ya. Nah, jadi kan kalau kebalikannya maka jika AB tadi U maka BA-nya menjadi minus U gitu loh. Ditambah kalau AC-nya pas ya, AC-nya memang arahnya tadi dari A ke C ya berarti ini sejalan. AC itu V gitu loh ya. Ya, Bang. Ya Dava? Ya, Bang. Bentar ya Dava. Ya, Matikan keran air bentar ya. ya, Bang. Kita lanjut ya, Dek. Ya, Bang. Halo, Dava? Ya, lanjut ya, Bang. Dava? Ya, ya, Bang. Lanjut, Bang. Yuk kita lanjut. Berarti kan dia nanya ME. Berarti dari gambar itu ME ya, Dek. ME itu kan bagian dari AE ya. ME itu bagian dari AE gitu ya. Oke, berarti dia apa gitu? ME itu kan satu bagian. Kalau AE itu totalnya 3, 2 tambah 1 kan. Sehingga ME itu AE gitu ya. Oke. Nah, tinggal AE-nya lagi nih. AE-nya ini kita nyatakan ya dalam bentuk poligon lagi ya. Berarti sepertiga dari, yuk sambung menyambung. Yang penting pangkalnya dari A, ujungnya berakhir di E gitu loh. Berarti untuk mencapai AE bisa aja kita buat apa? AC ya kan? AE itu adalah AC ditambah dengan CE. Ini kan sambung menyambung. AC tambah CE jadi AE gitu ya. Nah, kalau vektor AC udah ada, itu V. Tapi kalau CE kan belum ada. Maka CE-nya lagi yang diubah lagi ya. Sepertiga dari AC. AC-nya nggak apa-apa, mau diganti langsung boleh. AC itu apa? V kan? V. Terus tambah, nah CE-nya ini. CE-nya ini apa? CE itu adalah bagian dari BC atau CB gitulah, biar sama arahnya kan. Kalau CE kan arahnya dari C ke E. Berarti itu adalah setengah dari CB gitu ya. Setengahnya CB. Otomatis kalau dikali ke dalam berapa nih? Sepertiga dari V ditambah 1/6 dari CB gitu ya. Nah, berarti kan urusannya yang belum kelar itu CB. Coba kita lanjut kemarin. Berarti hasilnya ME ya tadi, ME sama dengan 1/6 ya vektor V. Sorry salah, kenapa jadi 1/6 ya? Sepertiga ya. Sepertiga dari V kemudian ditambah 1/6. Nah, kita yang ada tadi BC kan. Nah, di sini CB berarti kan arahnya berbeda gitu loh. Jadi CB itu lawannya si BC, maka BC-nya tinggal kali minus aja. Oh, karena BC-nya min U tambah V, berarti harus dikali minus kan. Kalau dikali minus, yang min U-nya jadi U, yang V-nya justru jadi minus, gitu loh. Oke, maka hasilnya menjadi 1/6 V ditambah 1/6 kok suka dengan 6 terus ya. Sepertiga nih ya, sepertiga V ditambah 1/6 U gitu kan, dikurang 1/6 V gitu ya. Sehingga nanti yang bisa dijumlahkan kan yang ini deh ya, karena sama-sama V. Gitu kan, Dek? Nah, ini kan per 6. Anggap aja ini biar per 6 sama-sama kali 2 atas bawah kan. Berarti ini jadi 2/6. Betul ya? Nah, tentu tuliskan U-nya dulu di depan. Sehingga 1/6 dari vektor U. Nah, yang ini 2/6 dikurang 1/6. Ya tinggal 1/6 ya. Berarti 1/6 V. Gitu ya. 1/6 U ditambah dengan 1/6 V. Jadi jawabannya yang A ya. Itu ya, Dek. Dapat? Ya. Bisa ya. Mantap. Selanjutnya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bisa ngikutin itu? Bisa lah ya. Hah? Ya, nanti dari satu soal, besok ketemu pasti. Dan kalau bahas 20 tahun terakhir akan ketemu vektor beberapa kali nanti ya. Pasti kalau ini rutin dapat lah itu. Nah, kemudian nomor 6 ya, Dava.
gradien garis singgung suatu kurva di titik ini adalah gitu ya. Ingat, gradien garis singgung kurva. Di situ kata kuncinya ya. Nah, gradien garis singgung suatu kurva. Nah, ini ya. Adalah turunan pertama dari kurva gitu tadi ya. Nah, sehingga oh ternyata ini adalah y-aksen gitu loh, ya. Y-aksen. Jadi y-aksen S ya, y-aksen atau f-aksen x gitu kan. Hasilnya sama dengan 3 akar x. Oke. Udah, jadi yang dikasih tahu itu turunan. Kemudian dia jika kurva ya, jika kurvanya melalui titik 4,9 ya toh. Nah, garis singgung kurva di titik yang berapsis 1 ya. Ini sebenarnya soalnya nyaris selesai nih ya, Dik. Kenapa? Kan dia ujung-ujungnya nanya apa? Pertanyaannya adalah persamaan garis singgung kurva gitu kan? Nah, padahal persamaan garis singgung kurva dari tadi kan udah tahu ya. Nah, dia butuh titik singgung dan gradien gitu loh. Titik singgungnya berapa? Ini kan di titik beraksis X-nya 1, cuma Y-nya aja belum tahu berapa ini kan. Nah, kemudian gradien kan turunan pertama ya toh. Jadi kalau turunan pertama ini udah turunan 3 akar ya, tinggal masukkan X-nya udah tahu 1 ya. Jadi 3 gitu. Maka Bang bilang tadi udah nyaris dapat ini. M-nya ini cuma ya kan titik singgungnya masih separuh napas ya. Nah, belum full napasnya karena masih X-nya yang tahu, Y-nya belum tahu gitu ya. Nah, jadi kan kalau kurva itu ya Y gitu ya. Nah, kurva itu Y atau sama dengan fx kan gitu. Sehingga ini kan ceritanya kalau ngikut alurnya f-aksen kan dikasih tahu. Maka kita mau cari fx gitu kan. Fx-nya yang belum tahu kan. Oh, berarti kalau kayak gini, ini kan ceritanya apa? Integral ya kan? Berarti fx sama dengan gitu dong, ya. Berarti fx-nya itu sama dengan turunannya diintegralkan. Integral dari yang ini dong. 3 akar x atau 3 akar x itu kan x pangkat setengah ya. Nah, tentu diintegralkan terhadap x dx ya toh. Berarti yuk fx sama dengan, masih ingat integral ya, berarti koefisien per pangkatnya ditambah 1 ya. Jadi kalau pangkatnya ditambah 1 kan ini jadi 3/2 ya kan. X ya pangkat 3/2 gitu ditambah dengan C gitu loh. Nanti yang ini tewas lah ya, 3-nya ini tewas. 1 nanti 2-nya ini naik ke atas ya. Kali gitu loh. Ya, apa-apa kita tulis lagi lah biar paling tidak belajar apa juga ya buat kurvanya biar lebih cakep. Jadi 2 ya. 2 itu kan pangkat 3/2 alias 1,5 ya. 1,5 itu kan berarti ini X-nya pangkat 1, nanti setengahnya akar X ditambah dengan C gitu ya. Oke, katanya kurvanya itu melalui titik 4,9. Ingat ya, fx itu kan sama dengan y ya. Jadi ini y. Gitu loh. Ini udah kurva melalui 4,9 ya, berarti boleh disubstitusi dong. X-nya substitusi 4, 9 sama dengan 2 kali 4 akar 4 tambah C. Sehingga 9 sama dengan ini kan 242 ya. Tentu di pola berapa? 16 ya. 16 ditambah C, maka C-nya sama dengan -7 ya. Gitu ya, Dik? Nah, sehingga dapatlah C-nya -7 gitu ya. Oke, kalau dapat C-nya -7, ya berarti persamaan kurvanya udah lengkap dong. Berarti kurvanya Y sama dengan 2X akar X kurang 7 gitu ya. Nah, kita butuh apanya? Kita butuh Y-nya. X-nya udah dapat 1 kan? Berarti Y sama dengan kurang 7. Ini kan hitungannya 2 ya. 2 kurang 7 ya berarti Y-nya sama dengan -5 gitu. Berarti lengkap deh gitu ya. Maka nanti titik singgungnya adalah 1, -5 ya. Kalau udah ada gradien ada titik singgung ya kelar urusannya kan. Jadi 5 sama dengan ya, atau nggak apa-apa nih. Tulis aja dulu ya. Nah, biar terbiasa ya, Y kurang Y1. Ya kalau ujian kalau udah hafal banget nggak usah ditulis-tulis ya. Y ditambah 5 sama dengan M-nya berapa? M-nya tadi 3 ya. 3 dikali X kurang habisnya adalah 1. Maka Y tambah sama dengan 3X minus 3 ya.
Kita pindahkan semua ke kanan. Jadi 0 sama dengan 3x minus Mhm. 5, min 3 min 5 ya minus Oke, Bang. 8 ya. Oke, berarti 3x kurangi kurang 8 gitu ya. Maka jawaban yang sesuai untuk soal itu yang D kan, D. Ya, Bang. Yang E ya. Ya. Oh, yang E. Oke, itulah untuk yang ini. Gimana? Lihat-lihat dulu, bisa itu? Bisa ngikutinya? Jadi ingat-ingat ya, oh gradien itu ternyata turunan pertama. Kalau kurva ya aja gitu kan, Dek. Oh persamaan garis singgung butuh 2 titik singgung dan gradien gitu ya. Halo. Oke, kita lihat berikutnya ya, Dek. Halo, Dava. Halo, Dek. Putus-putus ya. Dava. Ya, Bang. Ya udah berikutnya ya. Ya, Bang. Oke, mantap. Coba kita lihat yang nomor berapa nih habis ini? Oh, 7 sama 8 ya. Waduh, piye ini? Ini tuh. 7 sama 8. Oh, terpisah ini soalnya. Ya, kita ambil satu-satu ya. Kita copy yang nomor 7 dulu. Oke. Kemudian nomor 8 ya. Gitu. Oke. Oke, Dek. Dapat? Ya, Bang. Halo? Ya, Bang. Ya, Bang. Lanjut ya, Yowes. Bang. Lanjut aja ya. Ya, dia. Nah, kemudian yang nomor 7. Dia kasih tahu jika alfa dan beta itu sudut lancip ya. Kalau lancip tahu ya. Lancip itu ya di kurang 1 lah ya jadinya. Kemudian kosinus alfa kurang beta ini. Lah berarti ini udah ada nih yang bawah yang bawah ini udah oke ya. Udah kelar ini urusan yang bawah. Berarti kita tinggal butuh yang atas saja, cos alfa tambah beta berapa gitu ya. Nah, ya enak ini ya. Kosinus tuh kita tulis lagi deh nggak apa-apa, alfa kurang beta itu sama dengan setengah akar 3 gitu loh. Sebenarnya hafal rumus yang ini aja ya. Apa sih penjabaran dari cos alfa kurang beta? Oh, ternyata itu penjabarannya adalah cos alfa cos beta. Kalau kurang dia tambah ya, tambah sinus alfa sin beta sama dengan setengah akar 3 gitu ya. Nah, yang ini udah dikasih tahu gitu. Yang ini, yang siapanya? Yang ini kan setengah gitu loh. Betul ya? Betul. Nah, berarti nanti kalau ini pindah ke kanan ya kan, kita butuh nilai sin alfa sin beta. Berarti kalau ini pindah ke kanan berarti nilai ini harus setengah akar 3 dikurang setengah. Benar ya? Ya kan? Kan ini pindah ke kanan dong gitu ya? Ya. Gimana? Paham? Paham. Paham ya? Mantap kalau paham. Oke, dengan demikian berarti tinggal butuh cos alfa tambah beta ya. Emang kalau cos alfa tambah beta apa ceritanya gitu ya? Cos alfa tambah beta bedanya kalau tadi kurang ini tambah, kalau tambah sebaliknya. Cos alfa cos beta gitu ya, jadi kurang ini, kurang sin alfa sin beta gitu loh. Maka nanti hasilnya ini menjadi tadi yang ini berapa? Yang ini tadi ceritanya setengah ya. Yang ini setengah akar 3 dikurang setengah gitu loh. Berarti kalau dikurangkan
setengahnya ini setengah, min setengah berarti jadi setengah tambah setengah dong, 1 ya. Ya Bang. Jadi 1 dikurang setengah akar 3 ya. Oh, ini kan ya 1 dikurang setengah akar 3 gitu loh. Nah, berarti kalau dia masuk kemari ya ke pertanyaannya, nah Bang buat langsung notasi Anda sama dengan aja ya. Berarti yang ditanya itu maksudnya ini kan. Nah, yang ditanya itu sama dengan cos alfa tambah beta, ini nah hasilnya kan. Cos alfa tambah betanya berarti 1 dikurang setengah akar 3 per, kalau nanti apa, cos alfa kurang beta udah ada ya, setengah akar 3 gitu loh. Bisa ya. Ini kalau kita lihat sih bisa langsung ini ya. Ini kan satu penyebut ya. Ini kan penyebutnya satu bagian ini ya. Berarti nanti 1 dibagi ini dan setengah akar 3 bagi setengah akar 3 ya. Tentu yang belakang gampang ya. Setengah akar 3 bagi setengah akar 3 1 kan. Ya Bang. Tinggal yang ini aja ya. 1 dibagi akar 3 per 2 deh. Gitu. Berarti kan jadi 2 per akar 3 ya. 2 per akar 3 dikurang 1 ya. Oke. Nah, tinggal merasionalkan aja. Gampang sih ya kalau merasionalkan 2 per akar 3 kan deh. Jadi 2 per 3 akar 3 ya. Dikurang 1. Gitu kan. Iya, kita jawabannya yang E. Oke. Kemudian nomor 8 ya. Jumlah apa nih? Jumlah semua gitu ya. Jumlah semua akar-akar persamaan dari ini ya. Nah, kalau kita lihat sih khusus yang di ruas kanan dulu ya. Yang di ruas kanan ini kan pangkatnya sama ya. Pangkat ini sama ini 2 ya, yang ini 2 gitulah ya. Jadi kita coret-coret makin nggak kelihatan soalnya udah kecil ya. Jadi ada sifatnya ini tinggal apakan aja, dikalikan aja ya. Nah, tentu kalau dikalikan kan boleh loh. Jadi X kurang 4 kali X tambah 3, nanti semua dikurungkan, pangkat 2-nya di luar aja gitu. Bisa toh? Gimana sih? Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya hasilnya sama itu, foto-foto aja. Oke, berarti ini nanti kalau Abang tuliskan balik lah ya. 10 kali X kuadrat kurang X gitu ya, kurang 12. Pangkat logaritma X kuadrat gitu. X kuadrat kurang X kurang 12 sama dengan yang di sini X kuadrat kurang X kurang 12, nanti ini pangkat 2 gitu loh. Oke? Ya, Bisa ya? Nah, kemudian langkah selanjutnya coba kiri kanan kita logaritmakan ya. Abang tulis saja ini kiri kanan Kika ya. Kiri kanan dilogaritmakan. Maka kalau dia kiri kanan dilogaritmakan hasilnya jadi apa? Prok. Apa itu? Jadi logaritma gitu ya, Dek. Logaritma 10 terus dikali X kuadrat kurang X kurang 12 pangkat logaritma gitu toh ya. Logaritma X kuadrat kurang X kurang 12 gitu ya Dik, sama dengan yang di kanan logaritmakan juga kan, kiri kanan logaritma X kuadrat kurang X kurang 12 pangkat 2 gitu ya. Kiri kanan kita logaritmakan kan. Iya, nah jadi perhatikan untuk yang di ruas kiri ya. Nah ini ada perkalian 2 numerusnya kan, artinya kan 10 dikali ini gitu loh. Ini kan satu kesatuan karena ada pangkatnya ya. Oke, jadi ini satu bagian. Nah ini nanti diangkat satu bagian gitu. Jadi perkalian kan. Nah kalau dia numerusnya perkalian kan jadi ditambah tuh. Oke, berarti ini jadi gini. Logaritma 10 ya kan ditambah. Nah, yang ini logaritma ya, logaritma X kuadrat kurang X kurang 12 angkat logaritma gitu ya,
logaritma X kuadrat kurang X kurang 12 gitu loh. Sama dengan ini kan kalau ada logaritma terus ada pangkat numerus ya. Pangkat numerus jadi koefisien ke depan. Logaritma X kuadrat kurang X kurang 12 gitu loh. Oke ya. Nah, kemudian kita masuk kemari. Nah, ini kan pangkat dari numerus ini ya. Ini semua. Ini pangkatnya numerus. Berarti ini bisa jadi koefisien ke depan. Ya, kalau logaritma 10 itu kan 1 ya. Ini 1 ditambah. Berarti yang ini X kuadrat kurang X kurang 12 log X kuadrat kurang X kurang 12 sama dengan 2 logaritma X kuadrat 12. Ya Bang. ya. Nanti tinggal kita misalkan aja ya biar simple ya, biar gampang kita misalkan ya. Siapa yang kita misalkan tuh? Nanti kita misalkan logaritma dari X kuadrat kurang X kurang 12 itu kita misalkan P gitu ya, sehingga bentuknya kan menjadi 1 tambah itu kan jadi P dikali P ya, sama dengan 2P gitu ya Dek. Berarti 1 tambah P kuadrat sama dengan 2 kuadrat kurang 2P tambah 1 sama dengan 0. Ya tinggal difaktorkan aja ya. Ini kan faktornya ini apa? P kurang 1 kali P kurang 1 atau P kurang 1 kuadrat sama dengan 0. Betul ya? Iya, berarti nanti P-nya sama dengan 1. Gitu toh. Gimana? Ngerti? Ngerti Bang. Iya, yuk kalau P-nya sama dengan 1 dibalikin deh ya. Jadinya apa? Ya Bang. Nah, balikin. Berarti P-nya tadi adalah log kan? Berarti logaritma X kuadrat kurang X kurang 12 sama dengan 1. Gitu loh. Ya, kalau logaritma X kuadrat kurang X kurang 12 sama dengan logaritma 10 itu ya. Ya Bang. Kita harus ubah jadi bentuk logaritma kan? Bisa ya? Maka nanti bisa, X kuadrat kurang X kurang 12 sama dengan 10. Ya, kita samakan numerusnya. Dari sini X kuadrat kurang X kurang buset nih. Berapa nih? Waduh, kurang 22 ya. Sama dengan 0 gitu ya. Ya Bang. Ya, bilangannya ini real sih ya. Oke. Jumlah semua akar ya. Persamaannya sih ini aja. Anggap ini X1, X2 gitu ya. Nah, ya rumusnya sih kalau jumlah akar X1 tambah X2 ya, min B per Ya Bang. min B per A kan. Jadinya 1 toh. Ya. Iya ya. Jadi hasilnya itu 1. Jawabannya yang D. Gitu ya. Halo? Ya Bang. Ya, ya Bang. Coba kita tes dulu apa semua memenuhi ini. Nggak apa-apa sih ya, Bang, ngecek numerus aja sih ya. Kalau yang kanan ini sih nggak ada masalah gitu loh. Dia nanya jumlah sih. Cuma Abang ini dari persamaan yang ini loh. Dari persamaan ini kan dapat nilai X-nya gitu loh. Emang sini kalau pakai rumus ABC kisarannya berapa sih gitu. Masih ingat rumus ABC? X12 min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A gitu loh. Sama dengan min B, kalau min B-nya jadi 1 plus minus gitu kan, akar dari B kuadratnya sih 1 gitu ya. 1 kurang ya 4 kali 1 kali min jadi tambah sih ya. 41 ini jadi 88 ya. Ya Bang. 2 kali 1 2 ya. Oke, Abang sih enggak masalah untuk tambahnya ya. Untuk kurangnya coba 1 kurang akar 89 per 2 ya. Oke. Nah, ini kan kira-kira aja sih ya. Kalau akar 89 ini kan udah pasti di atas 9 ya. Iya. Tapi nggak nyampe 10 kan.
9 koma gitu deh. 1 dikurang 9, 1 dikurang 9 koma kan berarti berapa itu? Minus 8 koma ya. Minus 8 koma dibagi 2. Oh iya. Minus 8 kan minus 8 koma ya. Ya. 81 itu 9 koma. 9 koma dikurang 1. 1 dikurang 9 koma pasti minus 8 koma kan? Iya, Bang. Minus 8 koma dibagi 2 minus 4 koma gitu loh. Minus 4 koma. Padahal di sini ada numerus apa tuh? Ada numerus. Ini kan kalau difaktorkan berapa nih? X kurang 4, X tambah 3 tadi gitu loh ya. Jadi Ya. lantas seandainya nih minus, oh pas kok. Kalau ini minus 4 koma ya, dimasukkan kemarin kan minus 4 koma dikurang 4 tentu minus. Di sini minus 4 koma tambah 3 minus juga ya. Oh berarti memang pas ya. Minus kali minus positif gitu loh. Tadi hanya abang curiga apa enggak, kan memang sih akarnya pasti 2 gitu ya. Kebetulan kan enggak cantik ini hasil x kuadrat kurang x kurang 2-2-nya kan enggak cantik itu kalau mau dicari kan. Nah, kalau nanya jumlah sih enggak ada masalah karena ada rumusnya x1 tambah x2 kan. Hanya apakah x1-nya baik x2-nya apa memenuhi nanti gitu. Kan paling tidak x-nya itu harus membuat numerusnya itu positif gitu. Ternyata positif kok ya. Oke. Ngantuk. Ngantuk apa? Enggak, Bang. Oh, Dek? Enggak, Bang. Oh enggak, kira ngantuk. Ya. Delay apanya? Apanya? Apanya kita ini? Komunikasinya delay. Ini cuma dikit ya. Waduh, kurang banget naikkan ke atas dulu. Oke, Pak. Oke, Bang. Apa? Lanjut ya. Ya, Bang. Lanjut, Bang. Oke. Nah, nomor 9. Luas sebuah lingkaran adalah fungsi dari kelilingnya gitu ya. Jadi luas itu dalam fungsi keliling gitu. Tahu maksudnya, Dik? Ngerti? Nah, jadi contoh dulu ya. Kalau dibilang gini contoh, Y sama dengan Fx gitu kan. Nah, ya. Jadi kan ini apa? Fungsi Y itu dalam X gitu loh ya. Jadi Y itu fungsi dari X gitu loh. Ya. Jadi Y itu adalah sama dengan fungsi, fungsi dari X-nya gitu ya. Nah, di sini apa? Luas adalah fungsi dari kelilingnya gitu kan. Berarti gini, L-nya itu hasilnya luas ya. Luas sama dengan fungsi dari kelilingnya. Berarti anggaplah keliling itu K kan. Berarti FK gitu. Nah, kebetulan di soal dibilang karena kelilingnya itu sama dengan X, ya wis, kita ganti aja sekalian di sini. Itu dalam hal itu menyatakan keliling gitu loh ya. Udah ini kok kode ya. Antara huruf X sama K nggak ada bedanya nih. Ini X ya. Itu. Oke. Nah, kemudian maka laju perubahan ya, laju perubahan luas lingkaran terhadap kelilingnya gitu loh. Laju perubahan itu turunan ya, Dek. Jadi kalau dibilang itu laju perubahan ya, ini laju perubahan. Laju perubahan keliling luas terhadap keliling ya. Maka itu kalau mau diterjemahkan maknanya adalah ini ya, makna dari yang itu adalah DL ya, laju perubahan luas terhadap keliling, berarti DL per DX gitu, atau ini L aksen ya, turunan pertama luas dalam fungsi X gitu loh. Jadi maka tinggal kita cari aja dulu ya, apa sih X itu kan. Kalau X, keliling kan X ya, berarti X
Karena Ya, dia Bang. kasih nama aja sih X ya. Ya anggap aja ya langsung aja. X itu pokoknya anggap aja keliling. Keliling Ya. itu rumusnya 2VR kan. Kalau dia lingkaran kan 2VR toh. Iya betul. Nah, hanya gara-gara nanti mau dia fungsinya dalam X, ya wes kita ubah aja. R-nya berarti X dibagi 2V ya. X per 2V gitu loh. Oke? Ya, Bang. Nah, berarti nanti langsung maka luas, apa rumus luas dari apa? Luas dari apa namanya? Luas dari lingkaran. Rumusnya kan gini, pi R kuadrat, gitu kan? Berarti V, lah R-nya ganti dengan X per 2Pi, dikuadratin toh. Ya, Bang. Ya berarti hasilnya jadi berapa ini? Pi, alah, LE toh ya. Ini Pi dikali X kuadrat per bawahnya kalau dikuadratkan 4Pi kuadrat gitu ya. Ya. Nah, berarti nanti ada yang habis ini. Dreng gitu loh. Oke? Ya. Berarti nanti L-nya sama dengan ya. Sama dengan berapa nih? Seperempat lah ya. Seperempat Pi X kuadrat. Sengaja dipisahkan ya. Jadi kan di luar dari X itu berarti dia udah konstanta ya. Koefisien lah dalam hal itu ya. Jadi seperempat Pi di sini koefisiennya. Oke? Ya. Berarti kan dia minta turunannya gitu ya, diturunkan terhadap fungsi X gitu. Berarti jelek kali. Nah, berarti apa turunannya? L aksen ya. Berarti sama dengan pangkat ke depan kalikan ya. Berarti jadi 2/4 Pi ya. Terus X gitu. Udah ada deh jawabannya kan? Masing-masing Ya, bagi 2. 1/2 ya. Atau X per 2V ya kan? Ya, Bang. Kalau mau dibagusin ini kan sama dengan X per 2V. Begitu ya. Ya. Kita peroleh hasilnya X per 2V yang C ya. Yang C. Gimana? Cocok lah ya? Ya, Bang. Oke deh. Nah, kemudian kita lihat lagi. Ini apa ceritanya nih? Nah, kalau yang ini, Y sama dengan X. Yang atas ya. Tahu yang mana Y sama dengan X? Tentu garis kan, Dek? Abang tebalkan aja lah ini ya. Yang garisnya. Garisnya abang hijaukan aja nih. Sorry, ini kebetulan merah ya. Udah, nah yang merah inilah nanti Y sama dengan X gitu ya. Abang lapis lagi lah ini Y sama dengan X gitu loh. Oke, kemudian nanti kita buat hijau ya untuk yang bawahnya. Sorry. Ini ya. Ya, Bang. Oke. Oke, sip. Nah, coba kita lihat yang ini ya. Kalau kita tinjau terhadap semua ya, kan yang diarsir ya. Ya, Bang. Berarti ini di atas, ini di bawah. Urusan atas bawah itu kan urusan X atau urusan Y? Jadi gini, atas ya, atas bawah ya, posisi ya, ini dalam hal posisi ya, Dek. Atas atau bawah ya, Dek. Atas adalah urusannya si Y gitu ya, Dek. Ya, itu urusannya Y. Ngerti maksudnya? Ngerti, Bang. Ngerti, Dek? Ya, Bang. Contoh ya, contoh misalkan ya, ada titik katakan 4,-3. Kemudian ada lagi contoh ya 2000 gitu ya, 2000, katakan aja -5 gitu loh ya. Nah, jadi kalau mau ditanya ya, siapa sih lebih atas posisi dari dua titik ini, itu siapa yang lebih atas kan? Kalau dia posisi atas, siapa lebih atas, siapa lebih bawah, kita nggak lihat X-nya gitu ya, kita nggak lihat ini, kita lihat Y-nya gitu. Ternyata ya lihat, kalau dia lebih atas kan berarti posisi nilai Y-nya harusnya lebih besar dong gitu ya. Nah, jadi -3 dengan -5 itu besaran -3 gitu loh ya. Berarti posisi dari titik yang ini sekarang ya lebih atas dibanding ini gitu loh ya.
Nah, jadi ini lebih atas gitu loh. Udah. Jadi abang sih mau bilang aja, ini urusan atas bawah itu urusan Y. Maka semua titik di tempat ini, katakanlah yang biru ya, di sepanjang daerah yang diarsir ini kan banyak Bang. titik ya. Ada banyak titik di sini. Nah sekarang, anggaplah ini kita bikin apa nih? Y sama dengan, sorry. Ya bang buatlah ini, yang hijau ini katakan aja nih Y2 ya. Oke. Y2, artinya semua yang di sini, semua yang di kurva ini nilainya ya Y2 gitu loh. Ya, Bang. Oke, garis ini semua Y-nya anggap aja Y1. Gitu loh. Udah. Terus Ya. semua yang diarsir ini anggap Y aja. Anggap Y saja yang diarsir gitu. Ya. Berarti kan gini, untuk di daerah sini, untuk yang di sini aja. Nah, oke ya. Untuk di daerah E, ya, jadi kena dia. Anggap yang ini aja. Oke. Untuk di daerah situ. Oke, berarti kan semua daerah yang biru ini, yang diarsir ini kan di bawah garis merah kan? Ya, Bang. Ya kan, Di? Sama Momi dulu. Ya, Dava? Ya, Bang. Semua yang di daerah arsir itu nilainya pasti di bawah karena kan posisinya di bawah garis merah. Tapi di atas kurva yang hijau ya kan? Ya, Bang. Artinya semua nilai Y ya, semua nilai Y di situ ya berada kecil sama dengan di bawah dari apa? Di bawah dari Y1. Oke. Tapi di atas dari Y2 ya. Oke, gitu loh. Atau Ya. kalau mau kita ganti karena nilai Y2 tadi adalah Y2 itu kan yang kurva ya. Kurvanya itu X pangkat 3 gitu ya. Berarti kan nanti X pangkat 3 kecil sama dengan Y, kecil sama dengan kalau Y satunya X doang gitu ya. Inilah ya, inilah pertidaksamaan yang memenuhi ya daerah yang ini gitu loh. Tapi sebaliknya ya, sebaliknya di sini ya justru apanya? Di daerah sini ya. Oke, sebaliknya. Nilai Y-nya yang ini justru di atas yang merah kan? Semua daerah arsir itu di atas yang merah, berarti justru di atas yang merah itu kan Y1, justru di atas Y1 gitu loh. Di bawah Y2. Atau Y berarti justru kayak gini dia, di atas dari yang merah, berarti di atas X, di bawah dari X pangkat 3 ya, untuk daerah situ. Ya. Oke, nah karena dia daerah negatif ya. Nah ini kan daerah negatif ya, Dek. Ya, Bang. Oke, nah yang ini untuk apa nih? Ini untuk X-nya yang negatif ya. Untuk semua daerah X negatif. Terus yang ini untuk X-nya yang Ya. positif. Oke. Ingat ya, untuk daerah X-nya positif ya, makin besar dia nilai makin besar nilai apanya? Nilai mutlak X-nya, nilai X-nya ya kan? Nilai mutlak X-nya makin besar, maka nilai mutlaknya justru makin besar. Tapi untuk X yang negatif, kalau X-nya makin kecil, dimutlakkan justru paling besar gitu loh. Ngerti maksudnya? Ya, Bang. Ngerti? Bang. Oh ngerti, mantap dong. Berarti ya, kalau di sini kan, di sini di harga mutlakin ya nilai mutlak dari Y, gitu ya. Nilai mutlak dari Y berarti itu lebih besar dari ya. Nah ini apa? Harga mutlak dari X ya, pangkat 3 lebih kecil dari harga mutlak X. Nah, di sini pun sama gitu karena kan ini daerah yang negatif. Untuk daerah yang negatif justru sebaliknya, hati-hati. Karena ini daerah negatif gitu. Maka nanti harga mutlak dari kalau dimutlakkan justru terbalik gitu loh. Ya. Nah, justru jadi harga mutlak dari X pangkat 3 kecil dari harga mutlak si X gitu ya. Sehingga dari sini kalau kita lihat baik ini maupun ini ya sama kan? Berarti jawaban yang cocok itu adalah mana?
Yang E. Yang kok abang lihatnya? Oh iya. Apa bedanya C sama D? C sama E? Oh, di mutlak ya? Iya, Bang. Di harga mutlak ya? Iya kan? Abang mikirnya tadi C sama E itu kok kayak sama gitu, nggak sama ya? Oke, ini ya, Dek. Kecilkan aja lah ya. Waduh, nggak kelihatan, Mak. Oh, udah. Oke, berarti jawabannya yang C ya, Dapat. Iya, Bang. Gimana sebatasin Dapat tahun 2000 berapa nih, Dek? 2000 ya 2000 ya? 2000 berapa? Tahun Iya, Bang. 2000 ya. Mm-mm. Gimana? Ada masalah yang nomor 10 ini? Kayak belum. Jadi ingat, dia dimutlakin ya. Iya, Bang. Jadi contoh, ya kan? Ini kan daerah negatif ini kan, Dek? Mm. Nah, jadi kalau ada contoh gini lah, misalkan lah, untuk daerah negatif berarti kan -3 itu pastilah di antara dari, pasti lebih besar dari -10, lebih kecil dari misalkan aja -1, benar nggak? Benar? Benar, Bang. Benar. Benar, benar. Tapi kalau dimutlakin harus pindah posisi dia. Kalau ini dimutlakin semuanya nggak boleh sembarang dimutlakin terus posisinya dibiarin, nggak bisa ya. Iya, Bang. Kalau dimutlakin maka jadi berubah dia harga mutlak 3 Hmm. gitu ya. Jadi kayak gini dong. Nah, gitu loh. Iya, Bang. Gimana? Paham? Untuk daerah yang negatif gitu loh. Bisa? Bisa. Bisa. Tapi kalau positif nggak usah ya. Kalau memang dasar memang nilainya semua positif ya. Contoh misalkan 2 lebih kecil atau berapa gitu. Bentar deh. Jangan 2 ya. Nah, contoh lah. Sekalipun sih perpotongannya ini satunya, tapi contoh aja nih. Katakan aja 5 di antara dari 1 dan katakan aja 8 gitu kan, Dek? Iya, Bang. Nah, ini kan semua positif toh. Hmm. Kalau dimutlakin semua kiri, kanan, dan tengah, nggak apa-apa posisinya tetap aja gitu, nggak usah dirombak gitu loh. Paham? Bang. Maka tadi itu maka yang ini kan berubah posisi tadi kan karena posisi X di situ kan negatif gitu. Benar ya? Ini kan posisi daerah yang diarsir ini khusus yang ini kan di kuadran 3. Di kuadran 3 itu kan pasti X-nya negatif dong. Betul? Betul, Y-nya juga negatif kan? Oke, jadi karena dia daerah negatif, dimutlakkan dia harus berubah tanda loh. Gimana Pak? Bisa? Bisa, Bang. Oke. Yuk kita ini kan ya, kita Ya. nanti diulang-ulang ya, Dava. Ya, Bang. Kenapa, Dek? Nggak ada, Bang. Mana tadi? Buat IPA. Lelet kali. Coba kita ambil ini soal tahun 2001 berapa ya? 1-2 soal. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding.
Susah buka ini deh. Oh, ini harusnya ternyata punya Word ya. Nah, 10 nomor juga ya. Udah, ini yang ini ditambah 2 nomor dulu ya. Nanti kita lanjut. Nanti 2 nomor lagi berikutnya. Siapa? Ya bang. Oke, nah yang ini. Ini coba ya, ada nggak materi yang lain? Yang satu itu apa? Integral, yang dua vektor gitu ya. Dari barisan 4 bilangan, jumlah 3 bilangan pertama sama dengan 0. Dan kuadrat bilangan pertama sama dengan 3 kali bilangan ketiga. Jika setiap bilangan ketiga selisihnya sama, maka bilangan keempat adalah itu aja dulu ya. Ya, Karena dia ada deretnya kan. Oke. Jumlah itu aja sih yang ada ya. Oh, sama ini elips lah ya. Ya udah, 2 ini. Itu diambil yang itu ya, Dik ya. Karena dia Ya bang. Loh, mana tadi? Oh, ini. Oke. Baik. Ini ada apa? Ya bang. Halo, Dek. Ya bang. Nah, nomor 7. Titik A dan B terletak pada elips ya. Jarak terbesar yang mungkin dari A ke B gitu ya, Dek. Tahu elips ya? Jadi kalau elips itu adalah kalau dia elipsnya sumbu utamanya sejajar sumbu X gini ya. Oke, kalau dia sejajar sumbu Y ya seperti ini. Ini elips ya, Dek. Udah. Jadi jarak terjauh dari 2 titik yang ada di elips ya, yang terjauh itu ya sumbu utama ya, panjang sumbu utama. Jadi ini dia. Jadi itulah yang dimaksud dengan panjang ya, Dik, yang terjauh, jarak terjauhnya ya. Kalau kayak gini yang ini gitu loh. Iya. Oh, jadi ternyata maksud dari apa? Maksud dari pertanyaan ini ya, jarak terbesar ya dari kedua titik itu adalah apa? Itu sama dengan panjang sumbu utama ya. Gitu ya, Dek? Oh iya bang. Bisa? Nah, sekarang coba sekalian kita ya. Ini elips ini irisan kerucut. Sekalian kita ngulang-ulang lagi lah ini ya. Ini agak-agak bukan topik emas sih ya, cuma nggak apa-apa. Yuk, yang ini ya. 16x kuadrat gitu ya. Ditambah 64x tambah ya kan? 9 Y kuadrat, itu 9Y kuadrat ya. Harusnya tambah ya, kalau dia maunya elips harusnya tambah. 70, sorry, enggak harus tambah ya, sorry. Kurang boleh. Kurang berapa? 72 ya? Ya bang. 72Y gitu ya, Dek. Coba pindahkan aja ke ruas kanan, itu sama dengan berapa? Negatif 64, gitu loh. Oke? Udah? Nah, jadi nanti, ini coba keluarkan, Dek. Nah, koefisien X kuadratnya kan 16. Kalau dikeluarkan kan jadinya 16, buka kurung gitu ya. X kuadrat tambah 4X tambah 9, buka kurung kan Y kuadrat kurang, berapa nih? Kurang 8 ya? Sama dengan minus 64 ya, Dek? Bisa ya? Halo? Bisa bang. Jadi nanti gini ya. Nanti lihat ya siapa biasanya gini. Kalau nanti ada
elips itu kan ada tadi juga kemungkinan bentuknya ya. Bisa dia sumbu utama sejajar sumbu X, bisa sumbu utama sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau nanti sumbu utamanya sejajar sumbu X ya, berarti nanti gini, X ya, katakan aja X kurang gitu ya, H kuadrat per A kuadrat tambah Y dikurang B, Ya, Bang. nih, Y kurang K aja, K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 ya, dengan catatan A-nya itu di atas dari B. Udah, maka nanti kalau kayak gini, ya, lihat aja nanti. Kalau yang kuadrat itu di bawahnya si X, berarti, kalau yang lebih besar itu ya, yang dikuadratkan ini lebih besar di bawah si X dengan sumbu X gitu loh. Nah, tapi sebaliknya, kalau nanti ya X kurang H gitulah ya, X kurang H kuadrat per nanti di sini B kuadrat tambah Y dikurang K ya kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 kan? Kan tadi A-nya di atas B gitu. Ternyata yang lebih besar itu di bawah sejajar dengan sumbu Y gitu loh. Alias kalau mau digambar ya ini kan ini gitu loncongnya horizontal ya. Ya, Bang. Tapi kalau yang nanti loncongnya ke bawah gitu loh. Oke? Ya, Bang. Baik. Sebenarnya sih dari sini bisa langsung sih ngelihatnya ya dari 16.9 ini. Cuma abang nggak usah bawa ke sana lah, biar terarah aja nanti Ya. kemari gitu ya. Oke, berarti kan gini, kalau kita lihat ini bentuk yang di atasnya ini kan kuadrat sempurna kan, karena sekian kuadrat gitu loh. Nanti kalau udah dinyatakan dalam bentuk kuadrat, berarti Ya. kuadrat sempurna gitu ya. Nah, berarti ya nanti supaya muncul kuadrat sempurna, bentuk X kuadrat tambah 4X itu harus di kuadrat dari separuhnya 4 ini gitu loh. Jadinya gini, 16 ya. Jadi yang di dalam ini gini, X kuadrat tambah berapa? Tambah 4X gitu ya. Ya. Kemudian kuadratnya kan tadi 4, maka nanti harus munculkan 4 gitu ya. Ya, kurang 4. Tadinya kan adanya sampai X kuadrat tambah 4X aja ya. Ya. Cuma nanti kita tambah 4, kita kurang 4 kan nggak ngaruh nilainya ya. Tetap, karena kita tambah 4, kita kurang 4 lagi. Cuma nanti yang ini kita satukan gitu loh, jadi kuadrat sempurna. Nanti yang ini kita pisahkan. Oke, sama dengan yang ini 9, buka kurung ya. Tapi kalau ini kan Y kuadrat kurang 8Y gitu ya. Nah, separuhnya 8 itu kan 4. Ya. Kalau dikuadratkan 16 ya. Berarti nanti harus muncul ini tambah 16, kemudian kurang 16 gitu loh. Oke. Ya. Baik, sama dengan berapa? Negatif 60 sempurnanya gitu. Oh, berarti hasilnya jadi apa? 16 gitu ya. Oke. Yang ini kita pisahkan. 16 kali ini terlebih dahulu. Emang bentuk yang ini ternyata bentuk yang ini kan senilai dengan X tambah 2 kuadrat gitu loh ya. 16 kali min 4-nya terpisah di belakang minus 64 gitu loh ya kan. 16 kali ini. Nah, sama tambah ya. 9 buka kurung ya kan. Nilainya ini apa? Itu kan kuadrat sempurnanya adalah Y kurang 4 kuadrat ya. Ini pindah jadi berapa? Dikurang 9 dikali 16 sama dengan minus 64. Benar ya? Berarti nanti ini kan coret ini habis ya. 0 ya. Lantas ini pindah ke ruas kanan. Berarti hasilnya jadi 16 ya. Makin kemari aja ya biar cukup nanti tempat di sini 16 dikali X tambah 2 kuadrat ditambah 9 dikali Y kurang 4 kuadrat sama dengan 9 dikali 16 pindah ya. Kan min 9 kali 16 pindah jadi positif gitu ya. Oke. Nah, nanti coba semua ruas berarti kan ini harus dibagi 9 kali 16 dong ya kan? Jadi dibagi 9 kali 16. Oke, semuanya. Jadi kalau ini dibagi 9 kali 16, ya berarti di sini juga begitu ya. Dibagi 9 kali 16, yang ini juga bagi 9 kali 16 gitu ya, Dik. Maka yang ini hasilnya tentu 1 kan, yang di sini. Jadi 1 gitu. Nah, kalau yang ini yang sama habis, 9-nya tewas dong. Yang ini 16-nya yang habiskan. Oke, jadi kalau nggak apa-apa deh kita tulis ulang ya. Berarti kan hasilnya jadi X tambah 2 kuadrat per 9 ya, ditambah Y kurang 4 kuadrat per 16 ya. Ternyata kalau kita lihat yang paling besar kan yang di bawah Y ya. Ini ya. Yang ini kan cuma 9. Jadi kan berarti yang ini B kuadrat ini deh. Oh, B kuadratnya 9. Kalau ini A kuadratnya 16 ya. Dengan demikian B itu sama dengan 3, A itu sama dengan
4 ya, karena A sama B itu kan besaran jarak sih ya. Jadi ambil positifnya aja ya. Nah, terus yang ini tadi ya. Ingat, kalau ini panjangnya yang ini ya. Panjangnya ini adalah 2A ya. Panjangnya ini adalah sebesar 2A gitu loh, yang ini sama lah ya. Sebesar 2A gitu loh. Dengan demikian kan A-nya udah dapat, ya kan? Maka 2A-nya sama dengan ya 2 kali 4 ya, Dek. Dapatnya sama dengan 8 gitu ya. Kalau bentuk kayak gini udah terbiasa sih, ya harusnya langsung lihat dari sini aja tadi ya. Boleh. Lihat dari sini aja. Kan ini salah satu dari yang dua ini kan pengalinya ini tadi. Yang paling luar nih dari awal. Ya. Yang ini kan. Antara 16 dan 9 ini ya. Itunya yang akan menjadi A sama B-nya kan. Tentu yang paling besar lah nanti A-nya gitu. Udah. Artinya kalau hanya mau cari jarak ajanya, nggak perlu sampai apa? Sampai cantik kayak gini biar sesuai bentuk umumnya gitu ya. Cuma ini kan karena posisi kita lagi belajar ya, paling tidak biar apa ya, ingat-ingat lagi cara buat ke sana gitu ya, Dek. Halo? Ya, Bang. Mau kemana-mana, takutnya nggak nyambung lagi, ah? Rupanya masih nyambung ya kan? Masih di dalam kan, Dek? Masih, Bang. Halo? Masih, Bang, masih, Bang. Masih, oke lah. Yuk, kemudian yang nomor 8 lah ya. Dari barisan 4 bilangan, jumlah 3 bilangan pertama sama dengan 0. Dan kuadrat bilangan pertama sama dengan min 2/3 kali bilangan ketiga. Jika setiap dua bilangan yang berdekatan selisihnya sama selisihnya, berarti aritmatika ya. Kata kuncinya ada di sini ya. Deret itu ternyata aritmatika, bilangan itu kan. Nah, karena selisihnya sama semua antara dua suku yang berdekatan, katanya berarti dia aritmatika itu. Betul ya? Jadi dia ini aritmetika. Jadi karena dia aritmetika, bidangnya sama gitu ya. Oke, dia nanya bilangan yang keempat. Bilangan yang keempat. Kalau yang secara apa? Bentuk umumnya sih berapa? A, kemudian suku keduanya A tambah B, bisa A tambah berapa? 2B, terus A tambah 3B. Gini ya? Ya, Bang. Halo? Benar ya? Ya, Bang. Betul. Yuk. Nah, tapi bisa juga kita buat yang lain gitu loh ya. Bisa, nggak harus kayak gini. Kalau ini kan bentuk umum yang udah banyak di textbook ya. Biasanya sih pakai kayak gini, suku pertama kan A gitu ya. Tapi nggak harus kayak gitu. Bisa juga kita apa biar lebih enak gitu kan. Kebetulan ada 4 bilangan. Jumlah 3 bilangan pertama sama dengan 0 katanya ya. Nah, karena jumlahnya udah dikasih tahu, bisa juga kita buat gini lainnya ya. Alternatif ya masing-masing kita kurangin B aja ini, nggak apa-apa. Ya keluar dari bentuk umum tapi ya jangan keluar dari definisi karena aritmatika itu pokoknya antara dua yang berdekatan selisihnya sama ya. Jadi boleh kita buat yang pertama itu A kurang B, yang kedua justru A, yang ketiga A tambah B. Nah, yang keempat jadi A tambah 2B gitu loh ya. Ya, Bang. Untuk sisi enaknya sih ya dari persamaan awal aja. Nah, dari persamaan awal emang ngomong apa? Tadi kan katanya jumlahnya, jumlah 3 bilangan yang pertama gitu kan. Jumlah 3 bilangan pertama sama dengan 0. Karena kalau 3 bilangan ini ditambahin kan B-nya habis gitu. Berarti kan langsung 3A ya kan. 3A sama dengan 0, ya berarti A-nya 0 gitu kan. Nah, kalau A-nya 0, ya kelar urusannya nih ya. Ya, kalau A-nya 0 berarti ya udah nanti A-nya 0. Lanjut aja bro. Dan kuadrat bilangan pertama sama dengan min 2/3 kali bilangan ketiga gitu ya. Ya, Kuadrat bilangan yang pertama gimana sih menerjemahkan itu? Oh, bilangan pertama kan A kurang B, ya dikuadratkan gitu loh. Inilah kuadrat bilangan pertama ya kan. Sama dengan min 2/3 kali bilangan ketiga. Bilangan ketiganya apa? A tambah 2B. A tambah 2B. Nah, A-nya kan udah dapat 0 ya kan? Ya, Bang. A-nya udah dapat 0. Berarti kalau A-nya 0 ya jadi gimana nih? Ya berarti ini jadi min B aja. Min B dikuadratin ya jadi B kuadrat gitu kan? Sama dengan min 2/3 dikali 0. 0 dikali 2B gitu kan, Dek? Kalikan sana, jebret. Nah, berarti kan 3B kuadrat sama dengan minus 4B. Cocok ya? Cocok lah ya kan?
Kalau kayak gini, pindahin aja sih ya, biar sesuai kaidah yang benar. 3B kuadrat tambah 4B sama dengan 0 gitu ya. Oke, lanjut. Berarti nanti Ya. difaktorkan dong. Keluarkan B-nya B dikali 3B ditambah 4 sama dengan 0 gitu kan. 4. Sehingga nanti dari sini dapat B-nya 0, nanti dari sini B-nya minus 4 per 3 gitu ya, Dek. Bang. Oke. Oke. Halo. Ayo Bang. Ya, maka nanti tinggal kita cari ya. Pertanyaannya apa? Maka bilangan keempat dalam hal itu siapa? A ditambah 3B ya. Iya Bang. Nah, A-nya nggak usah lagi lah. A-nya udah dari awal udah 0, ini anggap nggak ada aja lah. Berarti tinggal 3B-nya aja. Berarti, loh, 3 dikali berapa itu? Min 4 per 3 loh. Orayan yang ini. Iya Bang. Coret, ya kan? Maka bilangan keempat adalah, loh, nggak ada tuh ya. Iya Bang. Dari barisan 4 bilangan, jumlah 3 bilangan pertama sama dengan 0. Cocok. 3A kan langsung kan? Hanya 0. Bang. Oke, terus apa tadi? Dan kuadrat bilangan pertama, ya kuadrat berarti A. Oh, salah ya. Oh, udah benar ya. Kuadrat bilangan pertama A kurang B ya. Sama dengan min 2 per 3 kali bilangan ketiga. Oh, salah. Salah ya. Dapat? Bang. Bilangan ketiga kan A tambah B ya. Kan kita pakai yang bawah, ya kan? A tambah B. Berarti ini B kuadrat. Oh, ini B aja ini. Aduh, ya. Berarti ini 3B kuadrat ini min 2 ya. Ya Bang. 2B. Waduh. Sini ya. 2 ya. Oke, ini juga 2. Semua kena ini. 2. Berarti yang ini min 2 per 3 ya. Ya Bang. Oke, min 2 per 3. Maka lo ya podo wae. Oh ya salah. Dia kan nanya bilangan keempat kita di sini kan ini ya. Ngaco nih ya. A tambah 2B ya. Kan kita pakai yang bawah, bukan pakai yang atas toh. Iya. Berarti gantilah ya. 2 dikali min 2 per 3 dong ya kan. Berarti 2 kali min 2 per 3. Jadinya minus 4 per 3 deh. Gitu ya. Ya Bang. Oh, iya, berarti jawaban yang cocok itu ya. Tadi kan kita pakai yang alternatif. Kalau ini kan bentuk umum ya. Ya boleh pakai ini, boleh pakai ini. Cuma kan kita sekarang posisinya pakai yang bawah ya. Oke, dapat? Bisa ya? Ya Bang. Nanti kita roadshow terus sampai 2001, 2002 gitu ya, biar mantul. Ya Bang. Apalagi ini kan kita direkam, nanti ulang-ulang, nggak apa-apa, ulang-ulang aja ya, jangan malas ya Dafa. Oke Bang. Memang siswa paling apalah, paling sibuk loh Dafa. Ya, paling sibuk semua dan apa? Dan paling berat ya, karena dia kerjanya pakai pikiran terus ya, mikir. Iya Bang. Beda kalau kerja ya, kalau kerja kan pakai tenaga. Begitu pikirannya banyak juga ya. Kalau orang kerja kan pikirannya udah itu aja. Ini kalau siswa kan pikirannya banyak, bidang studi terus yang dipelajari baru terus kan. Makanya kesehatan aja lah. Nutrisinya cukup. Abang sih yakin lah kalau itu. Ya. Iya Bang. Oke deh. Intinya Bang kirim apa? Ya, ini rekamannya kita inikan dulu ya. Oke Bang. Kita berhentikan.